Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihi ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita sampaikan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita masih dapat hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Yang mana nikmat kesehatan dan kesempatan ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbarengan kepada kita. Yang mungkin saudara-saudara kita di luar sana tidak mendapatkan kedua-duanya. Ada yang hanya mendapatkan nikmat kesehatan sehingga ia tidak mendapatkan nikmat hidayah, maka ia tidak datang ke masjid kita untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Begitu pula dengan orang yang masih ada ketaatan dalam dirinya, hidayah, tetapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga ia terhalang untuk datang ke masjid yang kita cintai. Maka dari itu, sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau yang kita harapkan nantinya di yaumil akhir kelak, yang mana orang yang mendapatkan syafaat beliau adalah umat beliau. Siapa sebenarnya umat beliau? Umat beliau adalah orang-orang yang senantiasa selalu taat kepada perintah beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, serta selalu banyak bersolawat kepada beliau. Maka jadilah kita menjadi umat-umat yang selalu taat dan juga sering melakukan solawat kepada beliau. Karena sesungguhnya kata beliau, barang siapa yang mendengar namaku, kata Rasulullah, tapi ia tidak mau bersolawat, maka ia adalah orang yang paling kikir, orang yang paling pelit. Maka dari itu, saudara yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah SAW setiap hari kita. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Kita sebagai seorang manusia menjalani hidup dan kehidupan kita dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam situasi. Lantas banyak sekali perbuatan-perbuatan yang terjadi ataupun yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita melaksanakan ataupun melakukan segala perbuatan itu sesuai dengan syariat tuntunan agama kita. Karena sesungguhnya apa yang dituntunkan oleh agama kepada kita adalah hal yang terbaik untuk kita. Tetapi kita lihat sebaliknya sekarang, banyak sekali dari umat Islam, terutama umat muslim, malah tidak melakukan apa yang disyariatkan oleh agama dan malah melakukan hal yang dilarang oleh agama. Seperti contoh kecil yang kita rasa kecil, tapi ganjarannya ataupun balasannya nanti akan sangat besar. Apa itu? Yaitu meninggalkan sholat. Kita sepele dengan sholat kaum muslimin, tapi ingat, sholat adalah kewajiban kita. Maka dari itu, sholat ini akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Kewajiban yang telah Allah berikan, yang mana kewajiban ini adalah sangat diwajibkan, sangat diharuskan kepada kita. Karena ini adalah, sholat ini adalah salah satu rangkaian kita untuk berbicara, untuk berkoneksi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat ini adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Yang mana artinya kalau kita meninggalkan sholat kita, maka sama dengan kita meruntuhkan agama kita sendiri. Lalu kita banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita sendiri.
seperti layaknya maraknya sekarang zina yang terjadi. Zina terjadi, perjudian sudah menjadi hal yang biasa. Khamar sudah menjadi minuman yang sudah dilegalkan. Bahkan tidak lagi dikhawatirkan. Padahal agama kita mengkhawatirkan hal-hal tersebut karena dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan kepada orang yang melakukan dan juga kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita sendiri menganjurkan kepada kita untuk selalu berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ialah perbuatan-perbuatan kebajikan, yang mana perbuatan kebajikan ini ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Umar, yang salah satu penggalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, pada saat itu ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman dan juga ihsan. Dan Rasulullah menjawab tentang ihsan. Ihsan ialah ketika kita beribadah ataupun melakukan sesuatu apapun, maka senantiasa kita selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita tidak bisa merasa menghadirkan Allah, mengadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah selalu memperhatikan kita apapun yang kita perbuat. Maka dari itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ihsan ini adalah ketika kita merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita selalu berbuat kebajikan, berbuat hal-hal yang terbaik, berbuat hal-hal yang dapat menjamin kita mendapatkan pahala dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa selalu dibayang-bayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan terhindar dari yang namanya perbuatan maksiat, perbuatan keburukan yang dapat menghantarkan kita kepada dosa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kita pahami pada saat ini, bahwasanya kita sebagai umat muslim haruslah menjadi umat muslim yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lepas juga kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan agama kita, karena sesungguhnya Allah mengatur segala sesuatu dari kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Maka sudah menjadi barang tentu ataupun sudah menjadi barang yang wajib bagi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu memperbaiki diri kita, selalu sadar terhadap diri kita sudah seperti apa baik kita, maka senantiasa kita berkaca, bercermin dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat-umat Rasulullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan menjadi umat-umat yang terbaik yang akan tergolong menjadi umat-umat yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'u wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihi ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika azmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.